Sekalian shalom. Berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini datang dengan kerinduan untuk mencari Tuhan? Bisa lambaikan tanganmu? Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Pagi hari ini kita akan menyembah, memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat kesehatan yang ada dalam setiap kami pagi hari ini. Dan ketika kami datang pagi hari ini dengan membuka hati kami, dengan jiwa yang ingin memuji meninggikan nama Tuhan, kami percaya maka Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, bahkan membuat kami semakin mencintai Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji, kita akan menyembah nama Yesus pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan antusias pada setiap kita untuk kita dapat menyembah nama Tuhan. Terima kasih. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Pujikan dengan segenap hatimu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganku, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali lagi, satu yang ku rindu, angkat tanganmu bersama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, nikmati hadirmu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhanmu. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembahmu, kami meninggikan namamu. Datang penuhi kami, datang peluk kami dengan kasih-Mu. Kami rindu akan hadir-Mu, Roh Kudus, penuhi kami, lawat kami dengan hadir-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat hadir-Mu, Roh Kudus kekuatan kami, Roh Kudus sukacita dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih.
Kami meninggikan Engkau, Allah Roh Kudus, Allah kekuatan kami, benteng hidup kami, menara kehidupan kami. Syukur, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir tengah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu ada dalam hati kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini berhembuslah tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kuasai kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga ada sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Rasakan kehadirannya pagi hari ini. Peluk dia, berbicaralah, komunikasi dengan Roh Kudus pagi hari ini. Karena dia adalah kekuatan dalam hidupmu, sukacita dalam kehidupanmu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, nikmati Roh Kudus. Peluk kami dengan kuasa-Mu, bimbing kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, urapiku dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir. Inilah ungkapan hati kami pagi hari ini. Kuasa-Mu yang membebaskan hidup kami. Sekali lagi, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, merubah hidupku. kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami ingin menyembah nama Yesus pagi hari ini. Oh Yesus, Roh Kudus-Mu penuhi kami,
Untuk kami dapat meninggikan nama-Mu. Hadir di tengah kami, berhembus di tengah kami. Yesus, Yesus, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berembuslah di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tengah kami. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Mari dengan segenap hatimu katakan, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Katakan, kami rindu, kami rindu Tuhan,
nyatakan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Memberikan sorak-sorai buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Kami percaya ketika Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami, maka kami akan dapat memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat LCAD bersama-sama katakan amin. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama haleluya. Bersorak-sorai buat Allah kita. Kita satukan roh kita pagi hari ini untuk menyembah nama Yesus. Bersama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Satukan Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan diberkati. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa Dia? bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Satukanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, yo. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Dari surga, Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita pagi hari ini. dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Haleluya. Dari surga, Roh tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan. roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukan roh kami pagi hari ini, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas
kami. Yo, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Mari Elshadai. Bumi bersuka cita, bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan saat pagi hari ini. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Roh Kudusnya tercurah pagi hari ini buat setiap kita. Amin. Beri yang meriah lagi buat Allah kita, buat Yesus kita, buat Roh Kudus kita. Puji nama Tuhan. Kurang meriah berarti. Berikan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita akan bangkit bersama-sama untuk menyerukan nama Yesus pagi hari ini. Amin. Roh Kudus yang memperlengkapi setiap kita, untuk kita dapat bergerak, untuk kita dapat bangkit, memberitakan Injil Kerajaannya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Siapa dia? Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yo, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus,
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Siapa dia? Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua Musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi dengan segenap hati. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dengan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Berikan sorak-sorai buat nama Allahmu, Yesus Kristus pemenang dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Bersama kita akan membayar persepuluhan. Waktu dan tempat dipersilakan. sukacita semua hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau dia ada berarti dia akan bekerja. Dia berhadirat maka segala sesuatu akan dikerjakan menurut kehendak Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita? Pagi hari ini kita akan mengembalikan milik Tuhan dengan sukacita. Karena saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Yuk yang sudah membawa silahkan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah resesi dunia, Tuhan memelihara saudara dan saya. Dunia tidak semakin baik, tetapi pemeliharaannya atas hidupmu dan hidupku itu tetap selama-lamanya. Angkat bersama-sama Tuhan Yesus. Hari ini aku mengembalikan milik kepunyaanmu dengan sukacita. Karena aku tahu di tengah-tengah krisis Engkau tetap memelihara, bahkan lebih lagi, supaya kami menjadi berkat. Terima kasih, terimalah ini dengan syukur kami. Amin. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Aba ya Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Engkau Roh Kudus pagi hari ini. Dan aku memperkatakan dalam nama Yesus, Tuhan, Roh Kudus-Mu akan membuka hati kami. Amin. Mengubahkan, menyentuh kami, membuat kami berbalik dari langkah-langkah kami yang tidak berkenan. Dan pagi hari ini Engkau akan mendapati hati-hati banyak di antara kami yang datang kepadamu dengan segenap hati dan berseru kepada nama Yesus. Amen. Nama di atas segala nama. Amen. Nama yang membebaskan, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan. Yang kami tinggikan pagi hari ini. Hamba percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja, Engkau yang memegang kami, Engkau yang memegang suasana di tengah-tengah kami hari ini. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, urapan-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Mari kita buka kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Bulan ini adalah bulan keluarga. Tuhan berbicara kepada saya tentang Markus ini minggu yang lalu ketika saya ibadah yang kedua. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita membaca bergantian. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan bicara yang membuat saya tercengang-cengang. Sudah ketemu? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya membaca ayat ganjil, saudara, ayat genap. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kita sudah sering membaca ayat ini dan sering kali kita juga mendengarkan ayat-ayat ini, pengupasan ayat ini. Tetapi pagi hari ini kita akan lihat bagaimana menyelamatkan perahu keluarga. Saudara, baik ini keluarga hubungan suami istri, maupun ekonomi, maupun kesehatan akan aspeknya banyak sekali. Karena biasanya kalau di Alkitab dituliskan berbicara tentang perahu, ini bisa berbicara tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita, tentang ekonomi kita, tentang kesehatan kita, tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan hidup kita sehari-hari. Nah, pagi hari ini kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan ketika itu. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini tadi, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus ketika hari sudah petang, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya. Saudara, dengar baik-baik, ayat ini berbicara bahwa mereka untuk menyeberangi danau itu Tuhan Yesus yang ngajak, bukan sak karepe dhewe. Hidup kita, saudaraku, yang percaya kepada Yesus, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Saudara yang sudah menikah, ketika engkau bertemu dan pernikahanmu itu dilakukan secara gerejani, maka sebenarnya saudara dan saya harus tahu bahwa itu Tuhan yang menghendaki. Makanya kalau saudara belum
pernah melakukan pernikahan gerejawi, itu sebenarnya harus memperbarui pernikahannya. Jadi didoakan ulang. Begitu saudaraku. Kenapa? Karena ketika kita melihat ayat ini berkata Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, mereka naik perahu. Ketika mereka naik perahu, faktanya orang yang menikah di dalam gereja, orang yang menikah didoakan oleh pendeta, entah didoakan atau diberkati, karena ini berbeda, ya. Didoakan itu karena mereka sudah melanggar duluan, kalau diberkati karena mereka menjaga kekudusan sampai hari A. Nah, itu pun Yesus itu yang mengajak, yang merestui, yang mengendaki, ternyata nggak bebas dari masalah. Ya Pak ya? Saya akan terangkan ketika Roh Kudus menerangkan kepada saya tentang angin ribut dan air. Saudara harus ngerti, dan pagi hari ini saya rindu ada terobosan baru, ada pemulihan di keluarga kita. Supaya kita ngerti, kita terbuka mata kita untuk melihat. Nah saudaraku, kita lihat faktanya. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk naik perahu, ketika saudara dan saya diajak oleh Tuhan untuk masuk dalam pernikahan, untuk percaya kepada Yesus, itu Tuhan yang ngajak. Tetapi faktanya yang dihadapi ketika mereka sedang dalam perahu, tiba-tiba ada angin ribut. Saudaraku, hal yang pertama yang saudara dan saya harus tahu, saudara dan saya itu harus ngerti dan yakin betul bahwa kita ini diajak oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, itu pun karena saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Enggak mungkin enggak bisa saudaraku. Kalau saudara dan saya sampai hari ini, pasanganmu itu masih ada, saudara menikah, itu karena Tuhan yang merestuinya. Ketika saudara melakukan pernikahan di gereja, maksud saya oleh hamba Tuhan. Makanya betapa pentingnya saudaraku, menikah itu didoakan hamba Tuhan. Karena apa? Itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau Tuhan yang hamba Tuhan yang mendoakan, berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Yesus yang mengajak, itu ayat 35. Pernikahan itu harus di dalam Yesus ya. Perwujudan kasih Allah. Karena kalau Yesus yang ngajak, saudara dan saya akan menikmati kasih Allah. Tapi fakta yang kita lihat di sini, saudaraku, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu mereka bertolak dan membawa Yesus serta. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, pernikahan kita didoakan. Yang kedua, bawa serta Yesus dalam keluarga kita. Lalu langsung next yang kedua saja. Bawa serta Yesus. Yesus waktu itu dibawa dan dia tidur. Sekalipun Yesus tidur, saya itu bingung membaca ini, memiktak pikir saudara. Waktu itu sekonyong-konyong dikatakan angin ribut. Terus air itu sudah mulai masuk di perahu. Saudara bisa bayangkan orang diontang-anting. Saya pernah dengan Pak Bambang ke entah Nusa Penida atau mana, naik kapal itu langsung sudah dikasih itu obat antimu. Wah lala rasa nih saudaraku. Karena memang gelombangnya adalah ini, Alkitab berkata angin ribut. Saudara bisa bayangkan, saya mual-mual setengah mati. Di kapal itu nanti, kita akan makan siang bersama. Makan sore atau makan siang, enggak tahu, pokoknya ada makan bersama di situ. Saudaraku, lah saya waktu naik, lah terus saya mikir, lah mbok dikai panganan disuguhi makanan enak kayak apun. Lah ning kene iki lho, munek-munek. Saya tanya saudaraku, iso makan ora kita? Lah diontang-anting ning gelombang itu saudara. Nah ini mulai saya memikir, dikatakan di sini ayat 37, lalu mengamulah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus ada beserta. Sertakan Yesus. Bawa Yesus. Nah sekalipun kita membawa Yesus ada dua hal.
Yang tadi saudara dan saya harus yakin bahwa Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita, yang memberkati pernikahan kita. Yang kedua adalah saudara dan saya harus membawa serta Yesus. Jangan cuma yakin tok, tapi bawa serta Yesus dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu. Bawa Yesus serta. Sekalipun seperti itu, rupanya setan tuh ngerti. Nah ini loh saudaraku, tiba-tiba ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah angin ribut. Saudara, yang pertama adalah angin. Gara-gara angin ini menimbulkan air masuk ke dalam perahu. Ketika saya memikirkan ini, saya mikir angin ini tiba-tiba, ini jelas perbuatan kuasa kegelapan. Tiba-tiba kesehatanmu merosot, tiba-tiba rumah tanggamu mau pecah, tiba-tiba ini dari angin yang diterpakan di dalam hidup kita, yang membuat perahu kita rasanya mau numplek, saudaraku. Padahal Yesus ada di situ, Yesus yang ngajak. Tetapi kenapa itu diizinkan terjadi? Sebenarnya Yesus ingin supaya kita melihat, lihat itu. Orang pribadi yang mempercayakan hidupnya atau tidak takut, tidak pernah khawatir dan berpikir berjalan dalam kebenaran, hidup benar seperti Yesus Kristus. Aku ya mikir, lah wong aku lho munek-munek itu bukan angin ribut loh. Mual-mual saya ngomong Bapak Bambang, gue tuh gitu lan kayak pengennya snorkeling itu waktu itu di laut. Anak saya sudah ngomong, Mam, nanti ya rodok mual-mual sidik, tapi enggak apa-apa, nanti Mama bisa snorkeling, bisa naik kano itu berdua sama Papa, iso delep-delepan ning kono, gitu saudaraku. Wah, saya mikir indahnya itu. Orang ngerti arep budal rono ki lah. Saya bilang, ngerti ngono wis gak bakal snorkelingan. Mual kabeh aku gitu. Itu saya mikir cuman ombak saja. Lah ki angin ribut, saya tanya Saudara, bisa muntah-muntah enggak? Saya tanya, hidupmu sudah pernah muntah-muntah lihat masalah? Halo? Sudah mual memuntah. Selamat datang di area mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Memang dibikin mual-mual, dibikin hampir muntah-muntah, bahkan bisa muntah-muntah. Tapi lihatlah, satu pribadi yang berkuasa, dia bisa tidur, nyenyak, di tengah-tengah angin ribut, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah perahu yang hampir penuh dengan air. Yesus tidur di buritan. Saya tak keplek-keplek sirahku. Kok iso to Tuhan jenengan niku? Kok iso paduka sare angker ketika angin ribut itu datang? Ketika gelombang itu menerpa perahu, kenapa Yesus bisa tidur? Karena memang dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir. Karena dia tahu seluruh kuasa sudah diserahkan Bapa di tangannya. Ketika kepercayaan ini ada dalam hidup kita, saudaraku, maka saya percaya ketenangan akan mengalir. Kenapa ketenangan tidak bisa mengalir? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita takut? Karena dikatakan oleh ayat selanjutnya, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, di mana kepercayaanmu? Kenapa kamu takut? Rasa tidak percaya dan takut ini adalah sahabat kental. Sewelas-rolas. Takut dan kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya. Ini yang disodorkan kepada kita setiap hari. Entah itu masalah anak, entah itu masalah suami istri, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah masa depan. Akhirnya membuat orang-orang Kristen, saya bilang orang Kristen, ya, bukan orang di luar sana, itu takut dan akhirnya menyerah akan hidup ini. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan, maka pengennya menyerah. Ketika ketakutan disodorkan kita, maka saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara hanya jalan-jalan di tempat, berlari di tempat. Saudara berdoa sampai batok ini kapalan, tetap saja, saudaraku, tidak ada perubahan.
dikendalikan. Ya siapa enggak takut saudaraku. Karena gelombang yang demikian besar dikatakan Alkitab. Dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara, kalau Alkitab berkata ngamuk, itu ngamuk tenan. Saudara pernah tahu orang ngamuk yang gak bisa dikendalikan? Kira-kira semua yang deket dia dibanting bedak. Sak kecekle banting, itu orang ngamuk. Nah ini yang ngamuk taufan. Nah ini gak ada yang bisa ngedek. Gak ada yang bisa berkata, yang berani berkata waktu itu, oh aja ngamuk toh, sing sabar toh taufan. Nggak ada, saudaraku. Saya mau kasih tahu saudara, ada 2 jenis tentang hal yang merusak keluarga kita, merusak kesehatan kita, merusak ekonomi kita, merusak anak-anak kita, taufan dan air. Untuk menghadapi taufan, saudara gak bisa berkata sabar, sabar ya sabar, gak. Saya mau ngomong kepada saudara, ketika Yesus bangun, dia berkata apa itu di ayat itu? Coba lihat. Ayat 39, ia pun bangun. Terus kalimat apa itu? Menghardik angin itu. Ini kata ditulis tidak biasa-biasa saja. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi angin ribut, saudara gak bisa cuman ngomong sabar. Gak bisa ngomong, ya wis lah, sesuk iki mesti enek waktune Tuhan. Hei, buka mata sekarang, lihat Alkitabmu. Alkitab berkata, Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata, diam, tenang kamu. Seseorang tidak akan berani menghardik angin ribut kecuali di dalam dirinya ada keyakinan bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada angin ribut itu. Dia tidak akan berani. Makanya banyak orang Kristen kalah di sini. Makanya banyak keluarga Kristen hancur karena angin ribut. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang menginginkan angin ribut. Saya juga tidak ingin angin ribut. Tetapi angin ribut itu bisa datang sekonyong-konyong. Bukan karena Tuhan melepaskan saudara dan saya. No! Karena dia ingin membangkit roh keberanian dalam hidupmu. Untuk berbicara kepada angin ribut. Mulai hari ini stop! Kamu pengen menghancurkan kapal rumah tanggaku. Kamu pengen menghancurkan kesehatanku. Dengar baik-baik. Pergi kamu. Diam. Tenang. Dikatakan dalam bahasa Inggris. Peacefulness. Ketenangan. Seperti saudara ada di atas air danau yang tenang. Dan itu menyukakan, menggairahkan, membuat saudara itu rasanya menikmati. Itu yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya menghardik angin ribut. Tengok kanan kiri ngomong, angin ribut ojo pokon sabar, bubrah kowe. Ngomong kanan kiri. Tidak ada angin ribut disuruh sabar. Angin ribut satu-satunya dihardik, suruh keluar dari hidup keluarga kita. Gak ada. Kamu akan kalah kalau membiarkan angin ribut itu. Ya sudahlah, kita sabar, kita berdoa saja. No! Berdiri, bangun, karena roh yang ditaruh dalam hidup saudara jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yesus beserta dengan kita. Dia ada dengan kita. Saya sakit hati saya ketika saya melihat anak-anak Tuhan menyerah dengan hidup mereka. Padahal itu tipuan setan. Dengar saudaraku, mulai pagi hari ini berdiri kuat karena roh yang ditaruh dalam dirimu dan diriku itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan dia tidak pernah terkalahkan. Dia tidak pernah menyerah. Karena saya tahu bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Karena dia adalah Tuhan. Itu tentang angin ribut. Hardik itu. Usir. Itu roh yang menghancurkan. Kalau itu suamimu,
yang kena karena angin ribut. Engkau para istri harus berdiri dan berkata kepada angin ribut, berhenti kamu. Sampai angin ribut itu mendengar hardikan, baru dia akan surut. Baru dia akan menjauh dari hidup kita. Kalau itu anak-anakmu, orang tua, bangkit berdiri di alam roh. Katakan dengan sepenuh kepercayaan, suruh itu angin berhenti. Dan saya percaya ketika saudara mempunyai 1 Timotius atau 2 Timotius berkata, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan kepada kita, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, dan kasih. Dia tidak pernah memberi roh ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Yang ada dalam hidup kita adalah roh keberanian. Dan roh yang ditaruh dalam diri kita ini gak main-main. Setan gak doyan demit, gak dulet. Ayo jangan sia-siakan, jangan remehkan. Jangan pandang remeh roh Allah yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu sanggup menolong saudara dan saya ketika angin ribut itu datang yang ingin menumplekkan perahu. Kenapa saya berani berkata begini? Karena saya tahu persis bahwa firman ini ya dan amin. Ini loh yang mendasarkan sebenarnya bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada perceraian, itu ya ini sebenarnya. Tapi karena banyak orang menyerah ketika angin ribut itu datang, maka banyak perceraian. Saudaraku, kecuali saudara yang menikah di luar Yesus, berbeda itu. Itu tentang angin ribut. Sekarang bagaimana dengan akibat dari angin ribut? Pasti ada. Ya. Angin ora angin ribut tok ya. Perahu kita gak digoyang-goyang gitu ya lek cah cilik bayi enak digoyang-goyang tidur gitu. Goyang-goyang ning aja banter-banter, kok goyang banter-banter bocah ya muta-muta. Cucu saya ya tak lelo-lelo gini. Ya pok-pok gitu ya, enak. Lah tapi lek tak kenek nih. Ya dia akan teriak-teriak. Dan kemudian no ma, dia akan berkata begitu ke saya. Ya angin tuh sering kali tuh pengennya awake dhewe itu digoyang-goyang. Enak dinina bubuk. Iya lek sik cilik. Barang wis gede angin ribut gak ada yang namanya taufan, itu gak ada Nina Bobo. Taufan itu cuma tujuannya satu, menghancurkan, itu aja. Gak peduli itu taufan itu datangnya dari mana, wis mboh jenenge taufan itu mesti ucuk-ucuk jeblok. Saudara syok lihatnya. Loh, lah kok kayak ngene montang-manting. Saudara mau apa-apa gak bisa namanya taufan. Saudara kalau orang sudah di perahu udah digoncang-goncang, itu gak elek. Waduh, engko piye kae? Masku urung tak jipuk. Apa ya harap melayu neng kamar terus goleki sertifikat. Terus sertifikatnya dijipuk. Saya tak gawone sik. Lagi engko kan apa numplek piye sertifikatku? Mulake ontang-anting goleki sertifikat pas ini gini ketoke ya gampang apa angel. Wis ning ngarep moto ya ora ketok saudaraku. Karena apa? Munting. Dan efek yang ditimbulkan adalah air yang masuk ke dalam perahu. Dan itu bisa menenggelamkan. Nah ini loh. Ini bukan dihardik airnya. Woi, lihat itu ayatnya. Gak ditulis di sini bahwa air itu dihardik. Air itu dibuang. Setelah teduh dihardik anginnya, itu kan air, Tuhan Yesus gak ngomong, air keluar. Ora ditulis gitu berarti murid-murid kerja bakti. Gua banyu. Halo? Apapun yang ditimbulkan oleh angin ribut, itu harus dibuangi. Gak iso tumpang kaki, tumpang tangan, dalam nama Yesus air kering. Kuwi sapa sing ngomong? Ini biasanya berbicara tentang karakter. Nah ini yang harus diubahkan, dibuang. Saudara, dibuangi harus telaten sampai perahu itu kering. Tidak terbebani lagi. Nah ini yang butuh tenaga, butuh waktu. Tetapi
saudara hanya membuai air tanpa menghardik angin, saya tanya, tetap kelep apa ora? Kunci utamanya angin harus dihentikan. Yang kedua, ayo kita buangi air. Entah itu ekonomimu, entah itu kesehatanmu, entah itu anak-anakmu, apa saja ayo dibuangi. Waduh, kenapa ya? Angin sudah saya perintahkan untuk berhenti. Ki anakku kok iso kayak gini? Apa ya penyebabnya? Oh, mungkin aku kurang berdoa. Mungkin juga aku kurang mendisiplin dia. Mungkin juga aku kurang tulus. Nah, ini dicari, digoleki, dibuang. Saya percaya saudara akan menikmati yang namanya tenang dan peacefulness. Tenang, ketenangan yang bisa dinikmati. Karena Yesus tetap ada di perahu kita. Dia yang ngajak, dia beserta dengan kita. Jangan takut, jangan tidak percaya, jangan kurang percaya. Karena dua perkara ini yang disodorkan oleh setan. Supaya saudara gak bisa apa-apa. Nah, lek gua banyu ojo iren. Terus cepet to terus. Suwimet to terus. Sitoke, Nes. Ayo, ora aku tok sing kerja, kenaan kowe. Nah, ini biasanya akan terjadi karena praune meh kebak banyune. Jangan. Mari bergandengan tangan. Saya percaya sebesar apapun ombak itu, seberat apapun air di dalam perahu, ketika kita sehati, maka semuanya akan bisa kita selesaikan. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Tapi tolong saudara harus ngerti tentang tofan dan air ini. Jangan salah melakukannya. Selagi saudara sadar bahwa hidup kita ini adalah Yesus yang mengajak. Dan kita membawa serta Yesus dalam hidup kita. Gak usah kecewa ketika ada taufan. Karena itu bisa terjadi. Tapi ingatlah bahwa itu akan menunjukkan Tuhan berkuasa atas masalah kita. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang mengalami ini. Tapi yang saya rasa persis, ada banyak dari kita. Saya berdoa pagi hari ini gereja ini dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatanmu dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingin mengajak saudara berdiri dengan kuat di dalam kepercayaan. Aku harus menghardik angin ribut, tofan ini yang melanda. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak izinkan dia terus menerus. Saudara, ketika saya merenungkan ini, jiwa saya bergejolak. Ini bisa menekan dalam jiwa saya. Karena ini peperangan di alam roh. Tapi saya tahu dari awal bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini akan ada kesembuhan. Pagi hari ini ada pemulihan. Pagi hari ini ada pembebasan. Pagi hari ini ekonomi yang macet Tuhan akan buka jalan. Saya gak tahu jalannya gimana. Sekalipun dunia dikatakan lebih parah lagi, lebih berat lagi, dengar baik-baik. Allahmu dan Allahku yang kita sembah adalah Allah semesta alam. Dia sanggup mengatasi semuanya. Di tengah-tengah krisis dia akan buktikan pemeliharaannya antara hidup saudara dan saya. Kita yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kita yang berharap kepada Tuhan. Tapi tolong bawa serta Yesus dalam hidupmu. Bawa dia dalam hidupmu. Di tengah-tengah saudara ketakutan. Di tengah-tengah saudara enggak bisa apa-apa. Ingat ada Yesus. Ajak dia bicara. Datang kepada dia. Itu satu-satunya solusi. Tidak ada lain. Datang kepada Yesus. Maka saudara akan menikmati kuasa itu.
Dan dia sudah memeteraikannya dengan darahnya. Saya tidak ingin ada jemaat di tempat ini yang menyerah di tengah jalan. Yang menyerah dengan sakit penyakitmu. Yang menyerah dengan keadaanmu. Yang menyerah dengan kelemahanmu. Yang menyerah dengan karaktermu. Stop sekarang ini kata menyerah. Bangkitkan dirimu dan berkata, aku adalah pemenang karena aku datang kepada Yesus. Jangan datang kepada manusia, saudaraku. Datang kepada Yesus. Kalau engkau butuh tempat bicara, bicara kepada orang yang lebih rohani. Bicara kepada PKS-mu. Bicara kepada gembalamu. Supaya saudara melihat terang yang ajaib itu. Saudara, saya tahu saudara ngerti kok hal ini. Cuman ada belenggu-belenggu gitu. Saya merasa seminggu ini saya harus berperang dengan kekuatan yang mencengkeram hati saudara. Yang menipu pikiran jemaat. Saya berkata kepada Tuhan, enggak Tuhan. Pokoknya harus bebas. Buat apa saya melayani Tuhan kalau jemaat tercengkeram dengan tipuan-tipuan setan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya sampaikan kebenaran. Dia ada beserta dengan saudara dan saya. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Mari kita berdiri. Kita sebentar lagi akan masuk dalam perjamuan suci. Tapi apa arti perjamuan suci ketika hatimu dan hatiku kurang percaya? Tidak ada faedahnya. Tapi ketika perjamuan suci ini diambil oleh hati yang percaya dan berkata, ampuni aku Tuhan. Kekurang percayaan. Mungkin ketakutan itu melanda saudara. Pagi hari ini Tuhan hanya perlu hati yang mau diserahkan kepada Dia. Hati yang mau datang dan jujur kepada Tuhan. Kau yang sudah gagal berkali-kali, datanglah kepada Dia dan berkata, ampuni aku Tuhan. Kau usah malu. Dia hadir di sini. Dia hadir dengan kekuatannya. Dia hadir dengan firman yang akan dijaminnya. Setiap orang yang datang kepada Dia, dia akan mendapatkan jawaban. Sekarang yang dibutuhkan adalah datang kepada Yesus dan berkata, ini aku Tuhan. Aku takut. Ampuni aku yang kurang percaya. Datang kepada Dia. Sembah Dia. Mungkin rumah tanggamu. Mungkin anak-anakmu. Mungkin ada kecurigaan yang terus-menerus. Mungkin angin ribut itu rasanya belum berhenti. Dan itu tipuan. Ini waktunya kita ambil waktu untuk datang kepada Dia. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka solusi itu kau dapatkan. Amin. Kau yang datang kepadanya, taruhlah tanganmu di ulu hatimu. Dan mulai katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, setiap tangan yang ditaruh di ulu hati anak-anakmu, aku berkata pagi hari ini sebagai hamba-Mu, aku mengatakan terbuka mata kami. Amin. Terbuka hati kami untuk melihat kekuatan firman Allah. Amin. Di dalam nama Yesus, aku rontokkan selaput yang menutup mata roh kami. Untuk kami bisa melihat keajaiban Tuhan. Dengar baik-baik setan, tidak ada tempat bagimu untuk
seluruh jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, lepaskan cengkeramanmu, lepaskan tipuanmu. Aku katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, celikkan mata roh kami untuk melihat kekuatan firman-Mu, untuk melihat betapa ajaibnya Engkau, betapa hebatnya Engkau, betapa firman-Mu itu kuat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku berkata dengan kekuatan surga pagi hari ini, aku merontokkan tipu daya setan dalam nama Yesus Kristus. Sekarang Roh Kudus, mampukan kami untuk membuang air itu dengan kekuatan yang daripadamu. Mungkin ada di antara kami yang sudah lelah karena angin tofan itu. Tetapi aku tahu kekuatan Roh Kudus itu memampukan kami yang berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus, ekonomi kami akan dipulihkan. Kami menjadi berkat, keluarga kami dipulihkan, kami menjadi teladan. Banyak orang akan dipulihkan melalui hidup kami, banyak orang diberkati melalui hidup kami. Sakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara duduk, pelayan perjamuan suci, saya minta untuk maju ke depan. Kiralah para layas sekiralah ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Haleluya, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Karena kasih-Nya Dia menjauhkan seluruh dosa kita. Dan jangan memancing lagi di tubir-tubir laut. Dia tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Di atas sudah. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan Di tangan kita ada tubuhnya. Dia memberikan tubuhnya ini karena Dia mengasihi saudara. Dan di tubuhnya ini ada kekuatan ekstra. Kekuatan itulah yang memampukan saudara dan saya untuk menghadapi taufan. Kekuatan itu pula yang akan bisa membuang air itu sampai perahumu kering. Di tangan kita ada tubuh Kristus. Itu ada ayat di dalamnya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Angkat tubuh Kristus di sebelah tangan kanan. Jangan engkau mengangkat dengan ragu. Angkat dengan kepercayaan. Kalau engkau kurang percaya, bertobatlah pagi hari ini. Karena ini tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Pada waktu malam sebelum Dia disalib, Yesus berkumpul bersama-sama dengan muridnya. Dan Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Setelah itu dipecah-pecahkannya, dibagikannya kepada murid-muridnya dan kepada kita pagi hari ini. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ingatlah setiap kali kamu memakannya, ada kekuatan yang masuk dalam hidupmu. Ada kemampuan melalui tubuh Kristus yang akan kita makan. Dia berbicara, ingat setiap kali kamu memakannya, bahwa aku sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Aku melakukannya dan sudah selesai. Aku mampu mengatasi badai. Aku mampu mengatasi kesukaran, kesakitan. Dan oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Tuhan, kami terima tubuhmu dengan iman percaya kami. Ketika kami memakannya, kekuatan tubuhmu menjadi satu dengan hidup kami. Kami akan dimampukan untuk menyelesaikan masalah kami. Dalam nama Yesus kami makan bersama tubuhmu. Mari kita makan. Terima kasih.
Makasih buat tubuhmu Tuhan. Engkau memberikannya untuk kami. Kami tahu mulai pagi hari ini ada kekuatan baru dalam diri kami. Sekarang kami memegang cawan darah-Mu di tangan kanan kami. Ini adalah meterai yang Kau berikan kepada kami. Ketika darah ini ada dalam hidup kami, maka setan tidak berhak atas hidup kami. Dia tidak berhak atas kesehatan kami. Dan pada waktu malam setelah makan bersama, Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku. Ingatlah setiap kali kamu meminumnya, kata Tuhan. Tahukah saudara, di dalam darah Yesus ada kebebasan. Di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada kekuatan. Di dalam darah Yesus ada jalan keluar. Di dalam darah Yesus ada pemulihan. Dan darah Yesus ini sebagai meterai. Sehingga setan tidak berhak atas rumah tangga kita. Setan tidak berhak atas sawah ladang ternak kita. Setan tidak berhak atas pekerjaan kita. Setan tidak berhak atas kesehatan kita. Setan tidak berhak atas keluarga kita. Sekarang berkatalah kepada Tuhan, aku percaya ketika aku meminum darah-Mu, kuasa kebebasan menjadi satu dalam hidupku. Engkau ada dalam diriku dan aku ada di dalam Engkau. Dan mulai hari ini aku tidak akan menyerah kepada keadaan. Aku tidak akan menyerah kepada taufan. Aku tidak akan menyerah kepada air. Tapi aku menyerah kepada Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Kami perkatakan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi, pemulihan terjadi, kasih yang baru dicurahkan. Kami minum bersama-sama darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Ayo mulai perkatakan kesembuhan. Mulai perkatakan kebebasan. Setelah kita minum darah Yesus, mulai perkatakan melalui mulutmu, aku dibebaskan, aku disembuhkan, aku dipulihkan karena darah Yesus, karena tubuh Yesus yang menjadi satu dengan diriku. Aku percaya, aku pulang, aku berbeda karena Dia yang ada dalam diriku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dalam nama Yesus, aku berkata seluruh kebodohan, seluruh keangkuhan hidup dirontokkan, dihancurkan oleh darah Yesus pagi hari ini. Dan digantikan dengan pengertian yang baru. Dengan sukacita, dengan kekuatan ekstra. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memberikan persembahan, berikan terbaik, nama Yesus dipermuliakan. Mari yang bertugas dipersilahkan. Kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Mari multimedia dipersilahkan. Kuangkat suaraku dan ku bersyukur, ku angkat tanganku dan ku berserah. Shalom Jemaat LSAD yang diberkati Tuhan. Berikut adalah LSAD News minggu ini. Hidup ini begitu indah, penuh warna kasih dan harapan, semua anugerahnya. Mari berantusias untuk mengikuti komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat komsel. Jangan menyerah, ku angkat suaraku dan ku Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. berserah, ku gerakan kaki dan ku Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1 dan Som 5 setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. Dia berikan kekuatan bagi setiap orang yang memohon dan tetap setia. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah LSAD Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Halo Sobat Muda, jangan lupa ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Mari rasakan hadirat Tuhan di ibadah hari raya Minggu di sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9, dan sesi 3 jam 4 sore. Demikian LSAD News minggu ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal sudah terbentuk, saudara. Minggu depan kita akan mendapatkan amplop untuk persembahan Natal. Ya, jadi celengan ini hari terakhir untuk tahun ini. Minggu-minggu ke depan kita akan bersama-sama untuk mengumpulkan, memberikan berkat Tuhan untuk Natal. Kemungkinan besar Natal ini adalah akan di Eka Kapti. Jadi cuma sekali saja. Karena kayaknya pandemi sudah turun ya. Kalau diizinkan maka kita akan di Eka Kapti. Dan ketua panitia tahunan untuk tahun ini adalah Saudara Geri dan wakilnya adalah Ibu Eva. Ya, Bapak Geri, tetap Bapak kok yo tuwek menungsik nama ya. Geri, wakilnya adalah Ibu Eva. Nah, minggu depan akan dibagikan amplop. Hari ini Pak Bambang tidak ada karena Pak Bambang ini perjalanan dari Surabaya ke Ngawi. Ya, mungkin 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi Pak Bambang akan nyampe di Ngawi, harus menjemput cucu karena dia sendirian cucu saya. Ya, 1 minggu akan ada di sini. Berita duka, Pak Widodo Pesanggerahan itu dipanggil pulang Tuhan. Terus Ibu Wiono Kesongo juga dipanggil pulang Tuhan. Saya tahu bahwa mereka berdua sekarang sudah sembuh, sudah lebih enak.
ya sudah bebas. Dan saya juga bersukacita karena hari ini Mbah Las Gembol datang lagi ke gereja setelah hampir 3 tahun. Ya, itu sukacita tersendiri. Bis Andis tidak ada. Maka Mbah Las tadi naik bis besar, mungkin kena AC jadinya langsung keringet dingin. Turun terminal, naik bis lagi, nunggu jurusan Cepu. Lek sing Gembol wae teko, sing kutha ora teko kuwi 1 lan 5 nemen. Saudaraku. Ya. Saya percaya bahwa ini akan mendorong kita untuk setia kepada Tuhan. Saya tanya mereka BLT itu tidak dapat tiap bulan karena mungkin mereka Kristen. Saya tanya apakah mereka mau Yesus ditukar dengan beras? Boten. Apalagi yang lainnya ya. Jangan mau Tuhan Yesus ditukar dengan beras. Mau beras dipangan tek we lho ya. Saya percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Dan dengan kesetiaan-kesetiaan ini saya terdorong. Saya tahu bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Jalan ke Gembol sudah bagus. Cuman jalan masuk ke rumahnya yang belum bagus. Masih kayak angin ribut itu tadi, dientrok-entrok enggak karu-karuan waktu naik kendaraan. Tetapi sungguh Tuhan itu baik. Ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja? Tadi keluarga siapa ya tadi yang baru, atau baru sekali ini keluarga besar? Selamat datang, selamat berkumpul bersama-sama ya. Saya tadi cuma salaman aja di depan, ada 4 orang. Biarlah kita menikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Saudara percaya bahwa hidupmu adalah hidup yang diubah Tuhan? Kita pulang dengan kemenangan. Kita pulang bukan menyerah kepada keadaan, tapi keadaan harus tunduk di bawah kaki kita. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Mari kita beri bersama, kita bersyukur. Kedangkan tanganmu dulu kepada celengan ini. Bapak, kami memberkati setiap tangan yang sudah memasukkan berkatnya di celengan ini untuk kemuliaan namamu operasional gereja. Di dalam nama Yesus kami memberkati bersama-sama, kiranya kasih setia Tuhan turun. Amen. Sekarang Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Ya. Firman-Mu tidak kami biarkan gugur. Amen. Dan firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat. Kami percaya, kami mengangkat tangan kami kepadamu karena kami menyerah kepadamu. Ya, pegang tangan kami Tuhan. Amen. Roh Kudus jangan lepaskan kami karena Engkau sudah memberikan roh keberanian dalam hidup kami. Dan mulai hari ini setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang berani berdiri untuk rumah tangganya, untuk kesehatannya, untuk ekonominya, pekerjaannya, anak-anaknya. Aku sebagai hamba-Mu memperkatakan di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pemulihan, ada berkat melimpah, ada kesembuhan, dan akan ada mujizat-mujizat yang sudah Kau sediakan di dalam nama Yesus. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, lakukan firman Allah yang kau dengar hari ini, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Amen. Hari ini adalah hari pembebasan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari di mana saudara bertemu dengan mujizat, bertemu dengan Yesus Kristus, dan hidup kita tidak sama lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, penyertaan Tuhan turun atasmu, atas keluargamu, atas anak-anakmu, kesehatanmu, sawah ladang ternakmu, keluargamu, rumah tanggamu, dan semua pikiran-pikiran yang keliru dirontokkan oleh Tuhan Yesus oleh firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang
damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kiranya melalui ibadah yang kami lakukan pagi hari ini, nama-Mu disukakan dan dimuliakan. Kami pulang dengan membawa segala berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.